shout out voor Indonesië. Oh, I like him, so keep. Die Hard as a Christmas film. Kick. All I Want for Christmas by Mariah Carey. Keep. Home Alone. Keep. Yorkshire puddings on a Christmas dinner. Keep. Christmas stockings. Keep. Kabar baik, Pascal Struwij siap belas timnas Indonesia. Tambahan amunisi skuad Garuda. Također, naravno, oduševljen sam koliko brzo i koliko su se karte rasprodale, da će biti pun stadion i uz njihovu pomoć očekujem da igrači budu na najvišem mogućem nivou i da realiziramo ono što je naš cilj, a to je prije svega pobjeda, dobra igra i pobjeda protiv Tajlanda. Pelatih timnas Cina takut timnas Indonesia sampai bilang begini jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Empat bintang timnas Indonesia ini dicoret Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kabar baik, Pascal Struwij siap belas timnas Indonesia. Tambahan amunisi skuad Garuda. Pascal Struwij, bek tengah yang saat ini bermain untuk Leeds United di Premier League, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Spekulasi mengenai kemungkinan naturalisasi Struwij untuk memperkuat timnas Indonesia kembali mencuat. Isu ini tentunya menarik perhatian banyak penggemar sepak bola di Indonesia, yang berharap kedatangan pemain berkualitas seperti Struwij dapat meningkatkan performa tim nasional. Pascal Struwij, yang lahir di Belanda dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, telah menunjukkan performa solid di Liga Inggris. Bek berusia 25 tahun ini dikenal karena kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari lini belakang. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, Struwij dianggap bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain asing untuk tim nasional bukanlah hal baru di Indonesia. PSSI telah beberapa kali melakukan langkah serupa untuk memperkuat skuad Garuda. Kasus Pascal Struwij akan menjadi salah satu yang menarik, karena pemain ini tidak hanya memiliki keterampilan yang diakui di level klub, tetapi juga memiliki koneksi yang kuat dengan Indonesia melalui keturunan keluarganya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI atau Pascal Struwij sendiri mengenai langkah ini, spekulasi terus berkembang. Pihak PSSI diharapkan akan memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kemungkinan proses naturalisasi ini, termasuk bagaimana hal ini dapat mempengaruhi strategi tim dan regulasi FIFA terkait. Bergabungnya Struwij dengan timnas Indonesia akan memiliki dampak besar, baik dari segi teknis maupun komersial. Dari segi teknis, Struwij dapat meningkatkan stabilitas lini belakang dan menjadi pemain kunci dalam sistem pertahanan Indonesia. Selain itu, kedatangan Struwij dapat menarik lebih banyak perhatian media dan sponsor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan popularitas sepak bola di Indonesia. Namun, proses naturalisasi biasanya memerlukan waktu dan usaha, termasuk penyesuaian administratif dan persetujuan dari berbagai pihak terkait. Jika Struwij resmi bergabung, hal ini akan menjadi berita besar bagi penggemar sepak bola di Indonesia dan bisa menjadi langkah penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Pascal Struwij adalah pemain yang sangat berbakat dan potensial untuk timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, kehadirannya di tim nasional bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan performa dan daya saing Indonesia di pentas internasional. Pelatih timnas Cina takut timnas Indonesia sampai bilang begini jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tidak mau meremehkan timnas Indonesia yang menjadi lawan timnya di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Ia mengatakan seluruh tim di Grup C merupakan tim kuat, termasuk timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu tidak asal bicara. Ia melihat langsung kehebatan timnas Indonesia, tim yang awalnya dipandang sebelah mata oleh Cina.
Diperkirakan bakal menjadi bulan-bulanan, timnas Indonesia sanggup menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, di dua matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat timnas Indonesia duduk di posisi 4 klasemen grup C dengan 2 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Arab Saudi di posisi 2, batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia unggul 2 poin dari Cina di dasar klasemen, peringkat 6. Skuad negeri tirai bambu, julukan timnas Cina, dihajar Jepang 0-7 di laga pertama dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Kekalahan dari Arab Saudi termasuk memalukan. Sebab, Arab Saudi bermain 10 orang sejak menit 33. Karena itu, Branko Ivankovic mencoba memaksimalkan 8 laga tersisa, termasuk saat bersua timnas Indonesia baik dalam laga kandang maupun tandang. Kami tergabung di grup yang sangat kuat. Target kami hanya finish di posisi 4 besar, kata Branko Ivankovic mengutip dari South China Morning Post, Minggu, 15 September 2024. Masih ada 8 pertandingan tersisa dan kami masih menyimpan harapan di laga-laga tersisa. Kami harus menganalisis musuh-musuh kami demi mendapatkan hasil terbaik, lanjut pelatih 70 tahun ini. Di sisi lain, timnas Indonesia dijamin semakin kuat saat menghadapi Cina. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat tenaga tambahan atas nama Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. 4 bintang timnas Indonesia ini dicoret Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Kemudian, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Stadion Qingdao Youth Football, Shandong pada 15 Oktober mendatang. Jelang 2 laga grup C tersebut, skuad Garuda kemungkinan besar akan ketambahan 2 pemain naturalisasi baru. Kemungkinan besar, Shin Tae-yong sebagai pelatih tidak akan banyak mengubah komposisi pemain menghadapi Bahrain dan Cina nanti. Sebagian besar, pemain yang akan dibawa STY merupakan skuad saat melawan Arab Saudi dan Australia beberapa hari lalu. Lantas, siapa saja pemain yang akan dicoret Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina? Ini daftarnya. Nadeo Argawinata kemungkinan akan menjadi nama pertama yang dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Apalagi, performa Martin Paes ketika Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia terbilang sangat mengagumkan. Dengan demikian, STY akan membawa 3 kiper untuk menghadapi laga nanti, yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan Adi Satrio. Pulihnya Jordi Amat membuat Shin Tae-yong terpaksa mencoret salah satu pemain bertahan di skuad Garuda. Salah satu pemainnya yang kemungkinan besar akan tercoret adalah Muhammad Ferrari. Belum lagi, jika Mees Hilgers sudah bisa bermain yang membuat pemain di posisi bertahan semakin menumpuk. San Pratama Arhan. Shin Tae-yong sebenarnya sudah ingin mencoret Pratama Arhan jelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Pada saat itu, STY berargumen bahwa menit bermain yang dimiliki Pratama Arhan di klubnya Suwon FC sangat minim. Jika dia tak kunjung mendapatkan menit bermain, bukan tak mungkin Shin Tae-yong benar-benar mencoretnya dari skuad timnas Indonesia. Apalagi, ada permintaan dari supporter setelah Pratama Arhan diterpa kabar tak sedap dengan istrinya, Azizah Salsha yang diduga berselingkuh. Walau pada akhirnya, Pratama Arhan dan Azizah Salsha sama-sama membantah hal tersebut. Hoki Kerka. Hoki Caraka berpeluang untuk dicoret ketika proses naturalisasi Eliano Reijnders telah tuntas. Meski berposisi sebagai pemain sayap atau gelandang, Eliano Reijnders juga bisa bermain sebagai seorang striker. Hal ini membuat Shin Tae-yong mencoret 1 pemain untuk memberikan 1 tempat untuk penggawa FC Zwolle.